Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.2. Menurut Benjamin Franklin, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Artinya, dengan tidak memiliki rencana yang jelas atau terorganisir, kita meninggalkan ruang bagi ketidakpastian dan kesalahan. Oleh karena itu, membuat perencanaan yang matang dan terencana adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Karena itu, membantu kita menghindari kegagalan yang tidak perlu. Setelah saya mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dalam membuat modul materi 1.2, berikut akan saya paparkan dengan menggunakan 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Peristiwa ini adalah momen yang paling penting dan sangat menantang, sehingga mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 ini. Adalah ketika mengerjakan tugas-tugas dengan rentang waktu yang telah ditentukan secara rutin. Tugas tersebut sangat mengeksplorasi cara berpikir saya, calon guru penggerak, untuk menggali informasi yang luar biasa begitu banyak. Selain tugas mandiri, ada juga tugas kelompok. Di sana kita diberi waktu yang sangat singkat, hanya sehari. Namun kita harus mampu membagikan hasil pemahaman kelompok kita kepada kelompok lain melalui presentasi. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1, ada 3 buah pemikiran yang sangat gemerlang dan cemerlang dari Ki Hajar Dewantara, yang begitu tertanam dalam akal pikiran saya dan tentunya mengubah paradigma saya bahwa pendidikan adalah sebuah proses menuntun anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan yang sesuai dengan konteks sosial kultur bangsa kita. Adapun poin yang tidak kalah penting adalah bahwa pendidikan harus menghamba kepada anak. Anak ternyata tidak seperti apa yang digambarkan sebagai kertas kosong atau tabula rasa. Namun sudah ada catatan yang walaupun samar. Dan tugas kita adalah untuk mempertegas dan membentuk goresan-goresan tersebut sehingga menjadi bermakna. Dengan dasar pemikiran dari KHD yang sudah saya pahami tersebut, maka saya harus kompeten terkait dengan nilai-nilai guru penggerak, agar saya mampu untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai pendidik ataupun sebagai guru penggerak. Ada 6 poin penting sebagai gambaran keterkaitan antara modul 1.1 dengan 1.2, yaitu 1. Merdeka belajar. Seorang guru penggerak harus mampu untuk mengembangkan nilai-nilai guru penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memotivasi, dan memampukan murid untuk mencapai potensi mereka secara maksimal.
Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Seorang guru penggerak harus mampu menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan berdaya. Ini akan membantu membentuk karakter murid yang mencerminkan perwujudan merdeka belajar dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah kodrat alam. Guru penggerak harus mampu perannya yang alami dalam proses pendidikan dan mengembangkan potensi muridnya sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh murid. Yang keempat adalah agen perubahan. Guru harus menjalankan perannya yang signifikan dalam membentuk pikiran, sikap, dan perilaku generasi anak didik, serta dalam menginspirasi dan memobilisasi untuk menggerakkan setiap sudut pendidikan hingga merdeka belajar dapat terwujud. Yang kelima adalah ekosistem pendidikan. Guru penggerak mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas, berlandaskan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan 3 kunci utama, yaitu sebagai teladan nyata, motivasi, dan merdeka belajar. Dan yang terakhir adalah totalitas. Guru penggerak dituntut untuk dapat melayani murid sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya secara holistik, yaitu tajam pikirannya, cipta, lembut hatinya, rasa, serta sehat dan kuat raganya, karsa. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Sebelum mengenal program guru penggerak, saya merasa bagaikan berjalan di malam gelap gulita. Karena saya merasa situasi yang sangat sulit atau penuh dengan ketidakpastian, di mana sulit untuk melihat jalan atau mengetahui apa yang mungkin terjadi di sekitar. Demikian pula dengan situasi yang dihadapi oleh saya untuk mengetahui apa yang akan terjadi atau bagaimana harus bertindak. Selanjutnya perasaan saya, namun setelah saya menjalani program ini tentu saya mendapat limpahan ilmu yang sangat bermanfaat. Tidak hanya bagi diri sendiri, namun bagi orang lain. Ilmu pengetahuan itu benar-benar saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Yang bukan hanya ilmu pengetahuan secara akademik, namun juga sosial kemasyarakatan. Di sini kami dibina untuk terbiasa saling berbagi dan berkolaborasi sehingga ilmu yang didapatkan dapat lebih menyebar dan bermakna. Selain itu, dapat kami implementasikan langsung di sekolah. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut, tadinya yang berpikir saya bahwa menjadi seorang guru itu adalah tentang bagaimana kita menyampaikan materi kepada murid. Kemudian bagaimana murid mendapatkan nilai yang tinggi atau mengedepankan ranah kognitif pada materi pembelajaran yang harus selesai dengan pencapaian pada ranah ketercapaian pembelajaran. Maka sekarang saya berpikir bahwa seorang guru harus memiliki orientasi dalam proses pembelajaran. Peserta didik harus aktif karena mereka sebagai subjek pembelajaran dan membentuk kelompok diskusi dan komunitas pembelajaran untuk memberi keberanian pada murid dalam upaya melatih, menggali potensinya. Selanjutnya, penerapan ke depan.
dari pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan model-model pembelajaran yang bervariatif. Yang ketiga, selalu melakukan refleksi di setiap pertemuan. Yang keempat, menambah ilmu dan wawasan dengan mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang kelima, berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat menggerakkan komunitas praktisi. Demikian yang saya dapat paparkan di modul 1.2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.